ayo yuk kita jadi satu memperbaiki dunia permotoran Indonesia, dan kita buat dunia permotoran Indonesia lebih hebat lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih asik lagi, kayak lebih asik dari dulu, dan benar-benar semua sembuh total, udah nggak ada virus-virusan, nggak ada PPKM, kita San Mori enak, San Mori anteng dan segala macam. Dan kalau mau ngebut di tracknya dan bikin asosiasi tertentu untuk pemeliharaan hal-hal tersebut. Dan harapan gue itu sangat pengen banget semua itu terjadi. Kita yakin bisa, yuk bisa, dan yakin bisa. Halo, selamat malam teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf teman-teman, berantakan. Biasa Mimin kalau kesini tuh bikin berantakan teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, jadi hari ini gue mau perkenalin dulu nih. Jadi di sini adalah markas Riox TV yang kedua. Sebenarnya ini rumah gue sendiri teman-teman. Di bawahnya itu garasi yang sering ada di vlog. Nah, jadi atasnya itu balkon kayak gini. Nah, di sini gue punya binatang lucu teman-teman. Binatang lucu. Jadi di sini gue punya lele teman-teman, namanya Leli. Cuma di mana dia ya? Nggak ada. Dia kadang-kadang tuh suka lompat keluar gitu teman-teman. Tapi aman sih. Bang, kok dikasih lele bang, nggak dikasih ikan hias atau apa? Jadi lele itu kenang-kenangan dari nyokap gue dulu. Nyokap gue itu beli lele, dikasih lele. Pas mau dibunuh nyokap gue nggak tega, terus dipiara. Dan sekarang gue suruh lanjutin miara. Gue gede banget sebenarnya teman-teman. Ini salah satu warisan dari nyokap gue gitu, lele. Ini ada tumbuh-tumbuhan biasalah. Dan yang terpenting gue juga punya kayak sawo, mangga, jeruk gitu. Jadi karena gue sendiri, nyokap gue suka siap-siapin kayak gini kadang-kadang biar kata dia nggak bosen. Ya biasalah ibu-ibu. Tapi hari ini bukan itu yang kita bahas teman-teman. Yang pertama kita akan ngebahas beberapa masalah yang lagi kenceng banget nih di dunia permotoran teman-teman. Mungkin kalian ingat yang kemarin viral banget gara-gara sedikit ada musibah, bukan sedikit ya, besar ya, musibah besar di mana moge itu nabrak salah satu pengendara motor. Kalau bisa dibilang ya itu 50-50 ya, dikarenakan pengendara motornya juga nggak pakai helm dan ada di tempat yang salah sehingga pas ketabrak itu langsung meninggal gitu kan. Ya helm itu penting banget. Dan efek dari itu semua yang kena salah adalah si motornya, motor gedenya atau mogenya. Kalau nggak salah itu kejadian itu adalah motornya IR6 ya, IR6N kalau nggak salah, bukan yang F, jadi yang warna hijau itu. Jadi teman-teman kalau misalkan kita lihat dari CCTV-nya juga memang keadaannya teman-temannya itu lagi ngebut. Tapi gue nggak tahu kronologinya gimana ya. Pasti ada pembelaan sendiri dari mereka. Intinya aja yang kita bahas adalah ya mungkin kita main motoran juga nggak akan seindah dulu lagi teman-teman. Nah jadi gue juga agak ngerasa dunia motor ini semakin sempit. Apalagi orang-orang yang hobi banget modifikasi kayak kita ini benar-benar ngerasa sempit banget. Karena apa, San Mori juga udah susah banget kalau menurut gue pribadi. Mulai sering diusirin, terus diubrak-ubrak dan segala macam. Terus identiknya sekarang ini anak motor itu menimbulkan kegaduhan dan membahayakan. Padahal tuh nggak semua anak motor membahayakan gitu teman-teman. Nah gue sampai mikir suatu hal gini. Gue itu orang yang hobinya itu modifikasi dan ingin menikmati motor hasil modifikasi gue itu di jalan. Bukan masalah kebut-kebutan ya. Ya kayak misalkan gue bisa upgrade ban, gue pengen nikmatin ban gue nih, lo kalau pakai ban kayak gini tuh gini. Itu kan juga nggak ngebut gitu loh. Santai, enjoy maksudnya. Tapi opini orang selalu misalkan pakai motor kayak ZX25R atau motor R25 atau apa itu pasti wah motor ini tuh arogan nih pasti dan segala macam. Sebagian besar opini orang akan seperti itu. Nah itu yang gue bilang kenapa dunia permotoran sekarang itu sempit banget teman-teman. Karena bingung gue itu mau menikmati hasil-hasil modifikasi motor gue itu kemana dan bagaimana gitu. Gue pakai harian atau apa itu juga kayak serba salah. Tapi
Di sini yang paling gue pengen bahas adalah masalah tentang influencer juga teman-teman. Jadi kalau kayak Ryox TV ini memang kan kita sering cerita terkait modifikasi dan menyajikan konten tentang modifikasi dan lain-lain gitu. Nah, ada beberapa influencer di luar sana yang mungkin nggak sepaham dengan Ryox TV, tapi itu wajar ya, namanya juga orang kan pasti berbeda pemikiran, berbeda pola berpikirnya. Yang ianya adalah kenapa sih harus melakukan hal tersebut? Hal tersebut itu seperti apa? Ya contohnya kayak ngebut di jalan, membanggakan dia bisa A, I, U, E, O dalam tanda kutip, bisa ngebut di jalan, bisa standing, willy dan segala macam. Ya gue tahu sih memang itu hebat gitu. Tapi kalau dilakukan di jalan itu bukan hebat tapi tolol kalau menurut gue. Banyak di antara teman-teman yang mungkin memiliki subscriber lebih banyak, memiliki followers lebih banyak, dan memiliki ya bisa dibilang teman-teman yang banyak untuk join sama dia gitu. Tapi dia nggak mawas diri, malah asik dengan gaya hidupnya yang seperti itu. Sedangkan itu tuh pasti ada pengaruhnya untuk dicontoh sama teman-teman yang mengikuti dia, yang follow dia atau yang subscribe dia. Nah itu sih yang bagi gue tuh gue sesalkan banget gitu. Sedangkan kalau misalkan ada masalah seperti ini, yang kena itu semua. Nah contoh kayak Ryox TV gini, salah satu YouTube yang benar-benar asik dengan kerjaannya sendiri, memodifikasi motor, memberikan informasi harga dan segala macam. Nah terus kan pasti kita habis modif kan pengen jalan dong. Nah pas pengen jalan ini ya dicap jelek dan segala macam akibat orang-orang yang seperti itu. Itu sih yang bagi gue meresahkan banget. Jadi gue berharap tuh teman-teman yang lain itu ya kalau misalkan kalian bisa standing ya oke, bagus, keren. Tapi kan menurut kalian gitu, nggak menurut sebagian orang yang lain. Ya kalau kalian dilihat ibu-ibu ya bego namanya. Ya ini naik-naik gini ya kan di jalanan segala macam, sosok hebat dan segala macam. Ntar jatuh, minta bapaknya duitnya. Itu sering tuh kejadian di K20 kalau kita lagi main ke sana. Ada motor hancur. Pas hancur ditanya, ini kenapa? Akibat dari wili-wili. Bapaknya datang, bapaknya sedih. Nah itu kan efek dari seorang influencer. Bagi gue yang bertanggung jawab harusnya influencer tersebut gitu, karena dia mempromosikan bahwa kayak begitu tuh bagus, kayak gitu tuh keren dan segala macam. Ya akhirnya orang-orang yang lain-lain juga pengen seperti itu dan akhirnya begitu. Kenapa sih nggak hal positif aja gitu yang kita share supaya Indonesia ini lebih positif dan dunia motor ini lebih positif? Ya kalau positif dalam dunia motor itu seperti apa? Ya contohnya kalau misalkan kita San Mori, ya tujuan San Mori itu apa dulu? Definisi San Mori itu apa dulu gitu loh. Kalau sekarang kan banyak yang bilang sekarang itu bukan San Mori namanya, tapi San Mores atau apalah dan segala macam. Gak gitu konsepnya. Perasaan dulu-dulu itu kalau San Mori itu tenang, adem ayem dan menikmati suasana pagi dan segala macem. Terus kalau jalanan kosong baru ngebut, ya ngebutnya juga sewajarnya dan segala macem gitu. Kalau sekarang kan enggak, semua tempat race, semua tempat track. Nah itu agak sedikit bikin gue pribadi kayak ya udah, gue juga udah males San Mori sekarang gitu. Jadi gue sekarang sama si Mimin tuh kadang kalau minggu mau keluar, ya paling minggu dia ke rumah gue, terus bareng-bareng ke markas Ryox TV, udah selesai. Terus berhenti dulu, ngopi di pinggir jalan dan segala macam, udah lanjut lagi. Kita jarang buat San Mori aktif kayak dulu lagi, karena apa ya? Ya sekarang kayak gini gitu. Dan banyak juga teman-teman yang lain yang misalkan udah tobat dan segala macam, ya bagus gitu, alhamdulillah, dan sekarang menjadi influencer yang benar karena dia ngerasa efeknya dari influencer yang sampai menit detik ini masih menggelorakan hal-hal seperti itu. Bagi gue pribadi banyak kok masih sisi positif dari teman-teman dari dunia motor ini yang bisa kita ambil poinnya. Kayak Ryox TV ibaratnya memberikan informasi seputar modifikasi. Titik positifnya adalah ya kita bukannya hambur-hambur uang untuk modifikasi, tapi daripada kita ganti motor, lebih baik kita memperganteng yuk motor kita pakai harga yang ya nggak terlalu mahal, atau pakai part yang gini tuh udah bagus loh dan habisnya tuh segini dan segala macem.
Terus juga menyajikan informasi ke teman-teman, menyajikan video supaya dinikmati teman-teman di rumah, atau misalkan sambil nonton Riox TV habis itu berdoa, ya Allah semoga bisa modifikasi kayak gitu juga atau kayak gimana kan. Itu kan satu hal gemes yang bisa kita ambil poin positifnya gitu. Kalau diambil poin negatifnya, ya mungkin wah ini boros nih harus ganti ini. Enggak juga teman-teman. Riox TV kan selalu bilang modifikasilah yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Terus badai nggak harus hedon dan lain-lain gitu. Jadi banyak kok titik positifnya. Ya ini bukan promosi Riox TV, bukan. Tapi yang sekarang terjadi adalah hasil modifikasi kita itu sulit dinikmati karena makin sempit teman-teman. Makin sempit. Mau San Mori nggak enak, night ride udah ngeri. Paling touring adanya PPKM nggak bisa. Mentok-mentok kita nikmati di mana sih? Ya paling ke Sentul aja. Dan itu pun ya kalian tahu sendiri kan, kalau ke Sentul itu kan pasti perlu biaya. Bahkan sampai kemarin kalian ada yang bilang, Bang, informasiin dong Sentul berapa, kayak gimana dan segala macam, biayanya berapa ya, nanti akan kita buatkan videonya. Jadi semakin sempitnya dunia permotoran ini, kita juga sedih gitu teman-teman. Kita mau nikmatin motor nih, aduh jadi gimana ya, jalanan biasa ya sulit gitu kan. Kadang juga orang sekarang juga galak-galak banget kalau sama motor yang brung dikit gitu. Aduh, tetangga bangun lah gitu. Oh ini Rena nih, ada yang kayak gitu-gitu juga kan gitu. Jadi aduh serba salah deh teman-teman. Tapi ya semoga aja dunia motor ini bisa kembali lagi dan bisa membaik, dunia permotoran Indonesia ini, dan kita bisa nikmati lagi hasil modifikasi di jalanan kayak biasa. Pesan gua di video ini yaitu teman-teman influencer lain yang masih sudi untuk masuk ke nonton videonya Riox TV ini, semoga aja bisa denger, kasihanilah kami bang, abang-abang seniorku, kasihanilah kami. Kami penikmat modifikasi cuma mau nyicipi motor kami di jalan, tapi karena efek kegoblokan abang, ketololan abang yang senang, abang yang kayak gitu-gitu, yang suka willy-willy dan segala macam, kami yang kena impact-nya bang. Abang yang udah baru-baru tobat, abang yang apa segala macam, terserah bang, terserah kalian semua. Yang penting tolong bang, kalau dulu abang beringas, sekarang abang udah tobat, ayo yuk kita jadi satu memperbaiki dunia permotoran Indonesia, dan kita buat dunia permotoran Indonesia lebih hebat lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih asik lagi, kayak lebih asik dari dulu, dan benar-benar semua sembuh total. Udah nggak ada virus-virusan, nggak ada PPKM, kita San Mori enak, San Mori anteng dan segala macam. Dan kalau mau ngebut di tracknya dan bikin asosiasi tertentu untuk pemeliharaan hal-hal tersebut. Dan harapan gue itu sangat pengen banget semua itu terjadi. Kita yakin bisa, yuk bisa, dan yakin bisa. Sampai ketemu di video-video berikutnya, and dadah.